Mereka merasa aman karena ketika mereka jalan, ketika mereka duduk berdua, ketika mereka makan bersama, orang lain tidak akan pernah curiga. Mungkin ada yang berkata bahwa Lady Nayawan itu bukan wanita yang kuat. Buktinya dia masih mengumbar aib ke keluarganya ke publik. Mengapa sosok si Randy ini melakukan berkali-kali? Sudah ketahuan melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Mengapa diminta untuk berhati-hati? Ya, karena jangan sampai ketika ada yang merasa dirugikan bahwa pernyataan itu tidak benar, bisa saja dibawa ke ranah hukum. Saya cukup salut dengan sosok si Lady Nayawan ini, karena selama ini dia berbicara berdasarkan fakta, berdasar dari bukti-bukti yang dia miliki. Dia tidak berbicara sembarangan, dia tidak berbicara berdasarkan asumsi, tapi semuanya diceritakan berdasarkan bukti yang benar-benar dia miliki. Sebagai contoh, ketika dia mengatakan bahwa telah terjadi rute perjalanan ke sebuah tempat bakmi, kemudian ada rute perjalanan ke sebuah hotel, kemudian ada rute perjalanan ke rumah si wanita itu. Dan itu merupakan bukti yang akurat yang membuktikan bahwa yang dikatakannya itu benar. Makanya itu ketika si Randy hadir di podcast Denny Sumargo, dia tidak dapat membantah lagi, karena memang apa yang beredar selama ini yang disampaikan si Lady ini ternyata adalah sebuah kebenaran, bukan sekedar asumsi belaka. Inilah mengapa saya mengatakan si Lady Nayawan ini sosok wanita yang pintar dan cerdik. Saya juga sepakat dengan Hotman Paris memberikan peringatan kepada si Lady untuk berhati-hati. Mengapa diminta untuk berhati-hati? Ya, karena jangan sampai ketika ada yang merasa dirugikan bahwa pernyataan itu tidak benar, bisa saja dibawa ke ranah hukum. Dan itu kan buktinya sampai sekarang Lady kan tidak ada yang melaporkan, meskipun sudah menyebut suaminya selingkuh dengan siapa, tapi sampai sekarang mereka fine-fine aja. Saya salut dengan sosok Lady. Selain dia orangnya penuh kesabaran dan juga dia cukup kuat. Mungkin ada yang berkata bahwa Lady Nayawan itu bukan wanita yang kuat. Buktinya dia masih mengumbar aib ke keluarganya ke publik. Manusia itu memiliki batas kesabaran. Begitu pun dengan Lady Nayawan. Lady Nayawan juga adalah manusia biasa yang memiliki batas kesabaran. Ini kalau kita merunut perjalanan perselingkuhan si Randy yang diungkapkan oleh si Lady, itu ibarat seperti sudah digebukin, kemudian diinjak, udah diinjak, dibanting lagi, udah dibanting, dilempar ke sana kemari. Itulah mungkin di mana batas kesabaran seorang Lady Nayawan sudah tidak tertahan, yang pada akhirnya mengungkapkan ke sosial media. Nah, kalau kita melihat runut perjalanan perselingkuhan Randy yang diungkapkan oleh Lady, ini merupakan sebuah bagaimana sosok Lady cukup bersabar untuk menanti suaminya itu kembali ke jalan yang benar. Coba kita renungkan. Ketika si Randy pada bulan Agustus itu tahun lalu mengakui kesalahannya dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya, sebagai seorang istri dan ingin mempertahankan rumah tangganya yang harus memaafkan mau tak mau, yang penting suami mau berubah. Tapi ternyata berjalannya waktu, bulan 9 terungkap lagi jika si Randy ini masih melakukan hubungan dengan wanita itu. Kemudian di awal tahun 2023 ternyata berulah lagi. Mereka sepertinya sudah lengket kayak perangko, bahkan sampai membuat tato di badan si Randy. Nah, di bulan Januari itu merupakan tragedi yang paling menyakitkan bagi si Lady. Coba kita bayangin, ketika suami kamu berbaring di samping kamu, terus kamu lihat di punggungnya ada tato bergambar wanita selingkuhannya, kira-kira gimana perasaan kamu? Kamu bisa tidur gak? Kamu nangis gak? Kemudian ketika dia bangun mandi, kamu lihat lagi punggungnya, perasaan kamu gimana?
Apakah kamu bisa melayani suamimu dengan baik? Jangankan tato, foto wanita lain saja di dompet suami, istri pasti ngamuk. Apalagi ini tato. Dan itu bukan kali pertama si Randy melakukan perselingkuhan dengan wanita itu, di mana sebelum-sebelumnya sudah melakukannya dan lagi-lagi dimaafkan, dan lagi-lagi dimaafkan. Dan pada saat itu si Randy berjanji untuk menghapus tato itu. Kira-kira bagaimana pergulatan batin dari seorang Lady Nayoan dari bulan Januari hingga sekarang, bahwa tato itu bergambar milik wanita selingkuhannya. Nah kemudian yang pada akhirnya pada bulan Januari itu masih memaafkan si Randy dan berjanji akan menghapus foto tersebut. Namun lagi-lagi sampai sekarang si Randy belum menghapus. Yang pada akhirnya pada bulan Juni kemarin, sebelum kasus ini terbongkar, ternyata mereka masih sempat melakukan komunikasi. Dengan kata lain, mereka masih menjalin hubungan. Karena mereka lagi-lagi kepergok masih berkomunikasi, sehingga si Lady ini sudah tidak dapat menahan emosinya lagi. Mau tak mau, suka atau tidak suka, memblow up ke sosial media. Karena mungkin pada saat itu pikiran si Lady ini sudah blank. Dia tidak tahu harus curhat kemana, mau curhat ke siapa. Selama ini sudah berusaha untuk menjaga tidak memblow up ke sosial media dengan menyelesaikan di internal keluarganya sendiri. Dan ternyata si Randy belum sadar-sadar juga. Yang pada akhirnya emosinya tidak tertahan lagi, ya bongkar ke sosial media. Adapun persoalan lainnya belakangan, ya mungkin itulah yang terjadi dalam pergulatan hati sosok Lady Nayoan. Salah satu yang cukup menarik perhatian kita juga adalah mengapa sosok si Randy ini melakukan berkali-kali. Sudah ketahuan melakukannya lagi, sudah ketahuan melakukannya lagi, dan lagi dan lagi. Menurut pengakuan dari si Randy, bahwa dia mengakui dalam podcast Denny Sumargo, Randy sendiri mengakui jika dirinya punya perasaan dengan wanita itu. Dan itu dia interpretasikan dalam sebuah tato di punggungnya. Dari situ kita bisa menganalisa si Randy ini ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar cinta kepada wanita itu. Dia benar-benar sayang, dan wanita itu adalah segalanya. Artinya mereka melakukannya karena mereka punya privilege sebagai seorang aktor. Apalagi kita ketahui mereka bermain dalam satu film atau sinetron yang sama, dan itu bukan satu atau dua, bahkan lebih. Sehingga mereka merasa aman karena ketika mereka jalan, ketika mereka duduk berdua, ketika mereka makan bersama, orang lain tidak akan pernah curiga. Toh mereka bermain dalam satu film yang sama. Ya mungkin saja mereka lagi sharing tentang naskah itu. Dalam sebuah film itu, pemain itu kan tidak ujuk-ujuk langsung main di depan kamera mereka juga harus dulu mempelajarinya. Mereka harus sharing sama pemain sebelum mereka beradegan di depan kamera. Dan itu tidak mengenal waktu, dan mereka tidak diberikan batasan bahwa kapan harus mempelajari naskahnya, kapan tidak. Namun ketika mereka berada di luar daerah atau bahkan di dalam kota, tapi membutuhkan schedule jam kerja yang tinggi mulai dari pagi sampai pagi, itu kan mereka sudah jarang berada di rumah, sehingga jadwal pertemuan mereka ini lebih sering ketimbang dengan pasangan mereka di rumah.